Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aliasin, NIM 1917401081 dan teman saya Salma Hatimah, NIM 19174075. Ia terkait manajemen perpustakaan sekolah. Saya di sini akan menerangkan terkait pembayaran tanpa batas. Dalam budaya kita yang bermuatan politik, orang memiliki pendapat yang kuat tentang segala hal mulai dari lingkungan hingga perawatan kesehatan. Baru-baru ini saya menemukan perdebatan tentang manfaat check out tak terbatas di sekolah dasar. Saatnya anak-anak mengecek jumlah buku yang mereka inginkan di dunia ini yang ideal. Saya juga tidak akan memaksakan batasan terakhir. Tetapi seseorang memiliki anggaran dan anak-anak sedang mempelajari keterampilan dan tanggung jawab organisasi. Staf pengajar dan staf kami yang lain khawatir bahwa pembayaran tak terbatas membuang sumber daya perpustakaan, bahwa siswa tidak membaca buku yang mereka periksa, dan mereka bahwa buku tidak bisa dibawa di tangan ataupun di ransel. Hari Perpustakaan di The Power of Reading menakutkan karena mereka mungkin lupa buku perpustakaan. Dalam hal ini, anak-anak tidak akan diizinkan untuk melihat buku lain karena akan ditegur pustakawan. Namun, jika mereka memiliki aksi tidak tersebut, mereka akan segera menemukan bahwa ketika mereka menyelesaikan buku yang mereka miliki, mereka dapat kembali lagi. Mereka belajar membatasi pilihan mereka. Ketika seorang siswa diberitahu bahwa dia bisa mendapatkan 3 buku yang oleh dibaca siswa, mereka seharusnya bisa mendapatkan buku yang mereka inginkan saat mereka menginginkan atau membutuhkannya. Penjadwalan yang fleksibel adalah cara lain untuk menyediakan akses tak terbatas ke perpustakaan. Selanjutnya, prinsip kebebasan intelektual. Pustakawan harus menjunjung tinggi prinsip kebebasan intelektual dan menolak lupa supaya untuk menyensor sumber daya perpustakaan. Oleh karena itu, profesi kami adalah salah satu prinsip etika dengan tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk siswa yang kami layani. Kursus sekolah pascasarjana sering mengabaikan konsep dan realistis untuk mendukung kebebasan intelektual pelindung, dan beberapa menawarkan kursus lengkap tentang masalah ini. Prinsip-prinsip ini dapat diskusikan secara abstrak dan menghasilkan hasil yang bermanfaat, tetapi ekspresi konkretnya sering kontroversial. Hubungan pribadi dan profesional berpotensi berubah. Waktu yang signifikan dapat dihabiskan untuk mengelola situasi, dan koneksi pekerjaan terhadap anggaran atau kepegawaian dapat terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya adalah masalah dari yang pertama, ketika tidak ada tantangan. Dalam kebanyakan kasus penyelesaian sebenarnya, keberatan terhadap sebuah buku didasarkan pada bahasa yang menyinggung konten seksual atau ketidaksesuaian berdasarkan usia dan keluhan diajukan untuk menghentikan buku tersebut. Namun seringkali tinjauan internal itu dilakukan dan kasus pengadilan itu dapat terjadi juga. Yang membedakan self-sensory dari censorship sebenarnya adalah ketakutan. Ketakutan pustakawan akan sesuatu yang mungkin terjadi. Pendapat kedua adalah kekuatan pendorong di balik tindakan yang sembunyi-sembunyi seperti menghapus atau salah menaruh buku atau bahkan membatasi aksesnya. Karena itu, pustakawan mungkin bertindak lebih dulu tanpa melalui proses peninjauan normal. Kemudian yang kedua, tantangan. Selama 19 tahun, The Unfundable telah menjadi pustakawan. Selanjutnya, yang kelima, mengurangi risiko censorship. Meskipun tidak ada yang dapat memprediksi kapan dan jika tantangan sensor atau keluhan akan muncul, risiko tantangan dapat diminimalkan dan pada saat yang sama kemungkinan sensor diri dapat dikurangi dengan persiapan yang memadai. Kemudian yang keenam, semua orang tahu betapa sulitnya tantangan buku bagi sekolah.
pusakawan sekolah, guru, dan bahkan distrik sekolah secara keseluruhan. Ya, jumlah waktu yang dibutuhkan dalam sebuah self-censorship expose salah satu isu ketika membahas self-censorship adalah definisi sempit dalam literatur penelitian tentang istilah sensor dan self-censorship. Self-censorship didefinisikan sebagai keputusan pustakawan untuk mengecualikan materi dalam koleksi sebelum membeli mereka karena faktor internal dan eksternal. Secara khusus, perilaku apa yang mungkin dijadikan sebagai sensor diri ex post facto? Saya menemukan 5 khususnya melalui wawancara. Yang pertama, penyiangan, penyuntingan, pemindahan, pelabelan, dan pembatasan. Penyiangan adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua pustakawan sekolah dan memiliki fungsi yang sah dan penting dalam pengembangan koleksi. Hal ini memungkinkan pustakawan untuk menghapus item dari koleksi karena berbagai alasan. Kemudian penyuntingan adalah bentuk lain dari sensor diri ex post facto. Ini mengacu pada keputusan pustakawan sekolah untuk menandai bahasa atau gambar yang tidak pantas dari materi dalam koleksi mereka. Ini bisa berarti menggunakan spidol hitam atau bahkan menggunakan gunting untuk menghapus gambar. Pilihan untuk menyunting menjadi keputusan untuk menyensor istilah atau gambar tertentu untuk mungkin dianggap tidak sesuai dengan usia, namun keputusan ini ya terima kasih. Itu dari kelompok 5. Mohon maaf apabila